الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته من الأرواح الأنبياء المرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا علي أبي علوي من شرق المغارب خصوصا رؤوسنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن ساز الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وسلم فريم سلم الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف وأولادي ثلاثة أشهر والحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضار والحبيب عن السكران والحبيب عبد الله بن بكر عن دروس بكر بن نصب العدن سنة فخر شباب بن سالم سيدنا الإمام سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيد محمد بن محمد الغزالي شيخ عمر رفاعي شيخ عمر البدوي شيخ الحسن شيخ زيل وابن عربي سنين سلطان رباني شاء الله شاء قطب الأنفاس ونقل صاحب عمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب رسول الله حسين قطب الأشعار والسلفات والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحدار والحبيب مر والحد وهب سمن قطب الأرض سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف له من سل العطاء والبلاد وإخواني وصول ذلك كلمة جمعين أن الله يغفر لهم جل وانفعنا بإسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم من دارهم في الدين والدنيا والآخرة سمي الأرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الأرواح أن الله يدعو الشأن وقسم مغفرة ويجعل الجنة مسواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Sabtu malam minggu tanggal 4 April 2020, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga terpelihara sampai wafat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas bab puasa, kita niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiyagil aqyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa sabil akhyar ada ni'amillahu fudalih. Melanjutkan dari pelajaran kita, yaitu membahas masalah puasa, masuk ke episode yang ke-12 ini, yaitu mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa, yang mana sudah diterangkan di episode yang ke-11 bahwa yang membatalkan puasa yang dijelaskan kemarin di episode yang ke-11, yaitu yang membatalkan puasa dalam segi pahala, yaitu ghibah, namimah, kadzib, nadhar lima yahrum aw lima yahillu bisyahwa, al-yaminul kadzibah, gaulu dzur, wal fuhsy wal amalu bih, yaitu menceritakan aib sesama, mengadu domba, fitnah, dusta, memandang kepada yang haram atau memandang kepada yang halal dengan syahwat, sumpah palsu atau berkata-kata, ya, baik itu di medsos atau dengan mulut atau dengan
tulisan, dengan ketikan, perkataan-perkataan yang jelek, yang jorok, yang lacur. Itulah hal yang membatalkan pahala puasa. Lebih jelasnya silahkan melihat kepada episode yang ke-11. Baik, kita masuk kepada al-qismu tsani, yang membatalkan di bagian yang kedua, al-mufattirat, yaitu yang membatalkan puasa. Bukan yang pahalanya, tapi puasanya batal. Jelas otomatis masuk kepada pahala puasa. Kalau puasanya batal, maka pahalanya pun hilang. Terkecuali in kana bi ghairi udrin, ya, jika adalah adanya udzur. Kalau tidak ada udzur, puasanya batal, pahalanya pun batal. Tapi kalau ada udzur, semisal perempuan yang sedang puasa di tengah jalan dia puasa haid atau nipas, maka pada saat itu batal puasanya. Pahala tetap dapat. Atau ketika sedang puasa, di tengah puasa dia dalam keadaan sakit, maka pahala tetap dia dapat, ya. Nah, adapun yang tanpa udzur, maka wajib dia qada dan dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sengaja membatalkan puasa. Baik. Bagian yang kedua di dalam yang membatalkan puasa, ya, wahya mayubtilu asla shaum samania, ya. Kemarin lagi nih, yang kemarin lancar. Al-qismu tsani al-mufattirat, wahya mayubtilu asla shaum samania, ada 8 yang membatalkan asalnya puasa, ya. Al-mufattirat wahya ma yubtilu asla shaum samaniyah, yang membatalkan puasa, asal dalam membatalkan puasa ada 8. Yang membatalkan puasa ada 8. Yang pertama al-mufattirul awal, yang membatalkan puasa yang pertama adalah ar-riddah, yaitu murtad. Ar-riddah wa hiya ghad'ul Islam. Yang pertama adalah murtad, atau perkataan atau dalam kategori bahasanya yaitu ghad'ul Islam, memutuskan Islam, biniyatin, dengan niat, au qaulin, atau dengan perkataan, au fi'lin, atau dengan perbuatan, walau kanatir riddah lahdatan wahidah, sekalipun dia murtad sesaat, ya, dia keluar dari Islam walaupun sesaat, hanya 1 menit, 2 menit, atau 5 menit kemudian dia kembali kepada Islam, udah jelas batal puasanya, ya. Apalagi murtad selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Dia murtad kemudian dia sadar kembali kepada ajaran Islam, dia syahadat, kembali lagi Islam, tetap batal hukumnya, tidak bisa dilanjutkan puasa. Berarti batal puasanya, berarti wajib qada. Apakah setelah batal dia boleh makan? Nggak boleh, tetap dia wajib menahan sampai selesai masa waktunya ba'da maghrib. Jadi kalau dia lagi puasa, di tengah puasa dia murtad, ya, maka ketika murtad batal puasanya otomatis. Kemudian misalnya dia kembali kepada Islam, ya, dia bertaubat, dia beristighfar, dia bersyahadat, ya, tentu orang murtad harus kembali syahadat, ya. Kalau nggak syahadat tetap murtad. Ketika murtad wajib syahadat. Ketika syahadat dikembali kepada Islam, maka pada saat itu dia tetap harus wajib menahan puasa, tapi puasanya tetap batal, ya. Nah, itulah yang harus kita mengerti murtad. Nah, murtad di sini dikatakan dalam agama, baik di dalam masalah sholat, masalah puasa. Habis sih murtad adalah dia memutuskan Islam, ya. Bukan murtad yang kita tahu tuh masuk agama orang, masuk agama selain Islam. Bukan itu aja. Itu sih jelas berpindah agama orang murtad. Tapi ada orang Islam nggak sadar kalau dirinya murtad. Makanya wajib hati-hati, waspada. Makanya belajar. Kalau nggak belajar, ya, nggak tahu tentang kesalahan, maka akan terlibat kita dalam kesalahan tersebut. Kalau kita nggak tahu hukum-hukum yang menjadikan orang Islam murtad,
maka kemungkinan besar dia bisa menjadi murtad, ya, bertolak belakang dalam Islam. Ya. Wahya gotul Islam biniyatin, baik murtad dalam keadaan ya niat, ya. Repot yang di sini satu, di sini yang penting lancar. Orang lihatnya orang ngajar main-main apa. Pahamin aja tuh. Masang wifi duitnya masih belum ada. Baik, ya. Biniyatin. Biniyatin dengan niat, ya. Hujan kemarin lancar banget kemarin. Lagi nggak hujan 2 hari. Ya, mohon maaf kalau sinyalnya terganggu. Bukan sinyal Anda yang terganggu, tapi sinyal saya yang terganggu. Ya, suka loading bukan HP kalian. Jadi kalian jangan bingung. Yang loading HP saya karena nggak pakai wifi. Ya, karena sinyal susah maklum di daerah. Ya, jadi kalau ada orang lockdown pada bingung, mestinya yang bingung ustadz, ya, kagak ada yang perhatiin. Ya, cuma mereka untungnya alhamdulillah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertuhan kepada pemerintah, bukan bertuhan kepada manusia. Baik. Murtad keluar dari Islam yaitu biniatin, dengan niat. Ya, ada orang dengan niat mau keluar dari Islam, ya, nggak pakai ngomong tuh. Keluar dia dari Islam. Dengan niat. Tidak harus diucapkan, ya. Semisal, ya, paling gampang kalau contohnya orang bercerai itu, ya, dengan niat dibilang ceraikan istrinya walaupun dia nggak ngomongin, itu bisa jadi bercerai, ya. Ada orang juga ngomongnya dengan sindiran tuh kepada istri, ya, pulang lu ke rumah orang tua lu, tapi niatnya dia ceraikan, maka jatuh cerai, ya. Buat bercandaan, ya, istrinya diceraikan dengan bercanda, jatuh cerai, ya. Nah, begitu juga, ya, orang murtad, hati-hati. Islam jangan buat bercandaan. Ini udah kebanyakan nih, ya, seliweran di wall-wall, di medsos dan sebagainya, ya, ajaran-ajaran Islam buat bercandaan. Jangan. Ya, Anda kasih tahu, jangan. Islam buat bercandaan. Agama syariat Islam buat bercandaan. Ya, kayak otaknya beku, seakan-akan tuh bercandaan hanya dalam agama, padahal ya sangat luas. Kalau kita memang ingin bercanda, ya, ingin senangin teman kita, ya, maka cari alternatif, otak kita putar, tidak menyinggung orang lain, tidak ghibah, tidak hasad, tidak dengki, apalagi sampai keluar dari ajaran Islam. Banyak orang sekarang pakai bawa-bawa hadis Nabi Muhammad SAW, seakan-akan itu seperti hadis. Ya, siapa yang sembahyang Jumat di hari Sabtu, tuh suka bikin gitu tuh, siapa barang siapa, ya, seakan-akan seperti hadis walaupun niatnya bercandaan. Hati-hati, bisa keluar dari ajaran Islam. Anda garis bawahi lagi, Islam, ajaran Islam jangan buat bercanda, ya, dengan niat, ya, wagaulin, dengan apalagi dengan perkataan, ya. Di dalam kitab, ya, Fathul Ilah, ya, Fathul Ilah ini karangan yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu bapak dari pengarang Simtud Duror, Al-Imam Al-Kutub Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Simtud Duror pengarangnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya bapak yang sangat alim, punya kitab namanya Fathul Ilah. Beliau membahas tentang kemurtatan, murtad dengan pembagian-pembagiannya. Ya, murtad dibagi menjadi 3. Ya, baik itu dengan keyakinan atau perbuatan atau dengan ucapan, sesuai di sini biniat, ya, dengan keyakinan dia, dengan niatnya dia, au qaulin, atau dengan perkataannya, au fi'lin, atau dengan perbuatannya. Ana bahas, ya. Ana bahas bagian pertama, yaitu dengan keyakinan apa? Keraguan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Dengan musibah, dengan adanya bencana dan sebagainya, bisa orang ragu-ragu kepada agama Allah, ya. Ragu kepada Rasulullah, ragu kepada Al-Quran, ragu, kurang yakinnya kepada hari akhir atau hari perhimpunan di mana hisab Allah Ta'ala, pahala, siksa, kubur dan sebagainya yang ada di dalam rukun iman.
ya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada nabinya, percaya kepada takdir buruk dan baik dari Allah dan hari akhir. Nah, itu semua harus punya keimanan yang mantap, jangan ada keraguan. Ya, sebab kalau dia tidak meyakini ya adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya seperti dia nggak percaya sifat sama atau basir, ya mukhalafatul lil hawadisi dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan seorang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau apalagi yang menjadikan orang murtad, yaitu menghalalkan perkara yang haram, yang jelas dalam Al-Qur'an, seperti perzinahan. Ya, banyak ini yang kadang-kadang orang yang dianggap mengerti agama. Karena orang bodoh nggak bisa nyesatin orang, bodoh. Tapi justru yang menyesatkan orang itu adalah ulama. Makanya ulama itu ada dua, ada ulama ada ulama yang benar-benar menyesatkan manusia, sudah sesat menyesatkan orang lain. Makanya jangan bangga ya dengan kalimat ulama kalau kita nggak ngerti siapa ulama ini. Karena ulama terbagi dua, ada ulama akhirah, ada ulama dunia. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kalau ulama akhirat nggak mikirin dunia, nggak bakal dijual belikan itu dunia akhiratnya untuk dunianya. Tapi kalau ulama dunia ya dijual belikan, tahu kezaliman, tahu tidak kebaikan, diam ya, karena yang dicari adalah dunia. Nanti hilang pangkat gua, ntar hilang gaji gua, ntar hilang penghasilan gua, ntar hilang dan sebagainya. Dia tidak berkaca kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dipukulin, sampai difitnah, sampai dikatain, sampai dilemparin kotoran demi menegakkan yang hak itu, hak yang batil. Makanya berat jadi ulama. Ya, berat jadi ulama. Banyak disinggung orang, banyak difitnah orang dan sebagainya. Karena bicara yang hak itu pahit. Ya. Nah, hati-hati tuh menghalalkan perkara yang haram yang sudah jelas dalam hukum hukum agama, dalam Al-Quran dan ijma ulama. Seperti apa? Zina. Tidak ada kategori zina itu boleh. Liwat, tahu liwat ya, homoseksual, lesbian, ya, LGBT. Kan mulai ya yang mengada-adakan untuk dihalalkan, haram. Ya, kemudian dihalal-halalkan, itu bisa jadi murtad. Ya, jadi orang murtad itu diantaranya adalah dengan keyakinan dia ya percaya menghalalkan apa yang diharamkan oleh agama, ya membunuh, mencuri, merampas, ya dolim dan sebagainya. Padahal itu haram, dia mengatakan nggak apa-apa, ini halal. Ya. Atau mengharamkan perkara yang halal seperti jual beli, pernikahan, ya sholat 5 waktu, zakat, puasa, wajib, berwudu dan sebagainya yang sudah jelas dalam Al-Quran itu diwajibkan, kemudian atau dihalalkan kemudian dia haramkan. Ya, jadi dibalik. Ya, mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan. Itu bisa menjadikan seseorang murtad. Ya, hati-hati makanya. Apalagi buat bercandaan. Ya. Baik. Kemudian apalagi di antara murtad? Ya, menghina Nabi. Ya, menghina Nabi Muhammad. Ya, itu bisa jadi murtad. Walaupun buat bercandaan, tetap nggak boleh. Nabi Muhammad tidak bisa buat bercandaan. Al-Quran nggak bisa buat bercandaan. Sahabat-sahabat Nabi nggak bisa buat bercandaan. Ya, makanya kita belajar untuk tidak menghina, belajar untuk mengagungkan. Jadi nggak bisa tuh kita jalan untuk menghina. Kenapa? Karena kita agungkan. Belajar bagaimana kita menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina, menyebut nama sahabat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, ya radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Abu Bakar aja, Umar, manggil Khadijah aja, manggil Aisyah aja, manggil istri Nabi kayak manggil nama temennya, manggil sahabat Nabi seperti manggil nama temennya. Bapak kita dipanggil namanya marah. Kita punya bapak namanya Umar, ya anak kemarin sore manggil Umar, ya kesinggung kita marah. Nabi juga begitu. Sahabat Nabi itu semuanya, apalagi yang 4 dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu adalah mertua dan mantuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi. Biar punya penghormatan, kita belajar dari situ. Sebab kalau nggak punya penghormatan, ujung-ujungnya lama-lama menghina. Karena udah banyak orang yang menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, hati-hati tuh, bisa menjadi murtad. Atau mendustakan huruf-huruf Al-Quran walaupun satu huruf dari Al-Quran, atau menambahkan satu huruf dari Al-Quran. Ya, itu mendustakan Rasul, ya, meremehkan atau merendahkan nama-nama Rasul, bukan Nabi Muhammad semua Rasul diremehkan nama-namanya. Ya, buat bercandaan Adam, si Nuh, ya, si Soleh, ya, itu bisa menjadikan murtad. Ya, tujuannya adalah untuk menghina para nabi, apalagi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Bikin-bikin dia tuh, ya, agama baru dan sebagainya untuk mengatakan ada nabi selain Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Itu hukumnya murtad. Nah, itulah ya pembagian kemurtadan di dalam keyakinan. Kemudian ada lagi yang menjadi murtad di dalam perbuatan. Ya, yaitu yang mengkafirkan atau sengaja melakukan hal yang bertujuan pelecehan sebagai pengingkaran terhadap agama, seperti menaruh mushaf di kotoran, sujud kepada berhala dan sebagainya. Ya, itu dari perbuatan, ya, dengan memakai pakaian-pakaian orang luar Islam, yang menganggap pakaian orang di luar Islam lebih bagus, lebih baik, lebih sopan, lebih eskotik dan sebagainya, ya, melebihi dari pakaian Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat itu ya. Nah, jadi kalau Allah perintahkan jilbab itu wajib, jangan diada-adakan untuk mengatakan tidak wajib, ya, itu menjadi murtad, jelas. Kemudian yang ketiga pembagian dari murtad yaitu dengan ucapan. Nah, ini yang banyak sekali yang tidak terhitung jumlahnya, kata Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. Ya, di antaranya ketika dia mengucapkan kepada orang muslim, kafir. Orang muslim, perbuatannya orang muslim dikatain kafir. Apaan lo? Ya, ziarah kubur kafir, tahlil kafir, maulid kafir, main kafirin aja orang Islam yang masih bertauhid. Jangan, lisan kita jangan mudah mengkafirkan saudara kita. Anda di sini sedang mengupas masalah orang menjadi murtad, bukan berarti Anda memurtadkan orang, tidak pernah. Ya, ini kita kasih tahu perbuatan ini menjadi murtad, tapi ingat, ya, jangan mudah kalimat kita memurtadkan seseorang atau mengkafirkan seseorang. Ya, ayo kafir, Yahudi, kita panggil teman kita, Nasrani, Yahudi, orang nggak beragama lo. Ya, padahal orang itu beragama Islam, apalagi orang itu ibadah kita katain kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Atau dibuat bercandaan atau celaan terhadap salah satu nama-nama Allah, nama Rasulnya, ya, atau Allah Ta'ala disandarkan, ya, seperti makhluknya. Banyak ini, ya, yang meremehkan tuh dengan perkataannya, apaan gue sholat nggak ada apa-apanya. Ya, ini ucapan yang sering, ya, capek gue sholat dan sebagainya, nggak jadi kaya, ya, begini dan sebagainya. Ya, pada Rasul nggak ada manusia yang melebihi Rasul deritanya, tapi ketika dia baru derita sedikit aja nggak seperti Rasul. Ya, Rasul-Rasul, sahabat-sahabat deritanya luar biasa, nyawa yang hilang, tapi mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia sekarang baru sedikit mengeluh. Ya, mendingan keluar gue dari agama Islam. Ya, atau mengingkari takdir-takdir Allah Ta'ala. Ya, udah dapat begitu, gue jadi begini, gue belangsak gara-gara sholat, gue belangsak gara-gara zakat, miskin gue dan sebagainya. Nah, itu ya salah satu perkataan-perkataan yang menjadikan, ya, murtad. Atau dia mengatakan, ya, dengan perkataannya tentang sunnah-sunnah Nabi yang tidak ada manfaatnya. Apa aja pokoknya perkataan-perkataan. Syariat apa ini? Ya, ya. Atau melaknat, ya, kepada orang-orang alim, wali-wali Allah Ta'ala. Ya, laknat tuh orang, brengsek tuh. Padahal itu adalah orang-orang baik, kekasih Allah. Hati-hati tuh ucapan-ucapan itu. Ya. Jaga, ya, jangan sampai kita berbuat hal-hal yang murtad. Anda memang sengaja terangkan lebih jelas lagi masalah murtad ini, karena udah terlalu banyak kita kadang-kadang banyak buat bercandaan agama Allah. Jangan, apalagi dibuat jorok-jorokan dan sebagainya. Ya, jadi murtad kita. Seseorang dihukumi kafir apabila ia mencela seorang nabi atau mencela malaikat atau berkata aku akan menjadi mucikari jika aku sholat, aku menjadi pelacur kalau aku zakat. Apaan aja deh. Ya. Semenjak aku sholat, ya, semenjak aku mengerjakan sholat atau sholat, ya, aku belum pernah mendapat kebaikan.
Ya, sejak gue sholat nih nggak ada kebaikan buat gue, mendingin kayak dulu lagi deh. Itu bisa menjadikan orang murtad di sisi Allah Taala. Hati-hati tuh, setan bermain di situ. Ya. Atau orang begini kepada ahlul bait Nabi, gue musuh lu, nggak apa-apa gue musuh Nabi lu. Ya, itu selama ya menghina apa yang sudah keluar dari hadis-hadis Nabi, bagaimana kemuliaan tentang habaib, tentang ahlul bait Nabi, kemudian dia hina. Ya, dia hina. Ya, itu termasuk yang bisa menjadikan orang kufur, murtad. Ya. Nah, kalau lebih selengkapnya Imam Ibnu Hajar ya dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-I'lam dan kitab Asy-Syifa ya, yang lebih banyak lagi yang dijelaskan di situ. Makanya selayaknya ya kitab-kitab tersebut kita pelajari, karena barang siapa yang tidak mengenali kejelekan bisa dipastikan dirinya akan terjumus di dalam kejelekan. Barang siapa yang tidak pernah mengetahui tentang kejahatan, bodoh nggak tahu kejahatan, ya maka dia kemungkinan dia akan terjeblos dalam kejahatan itu. Makanya itu salah satu moto dari Majelis Anim. Barang siapa yang tidak pernah mengetahui antara kejelekan dan kebaikan, maka mudah dia terjerumus atau tidak sadar dia terjerumus di dalam hal keburukan. Karena apa? Buta masalah tersebut. Ya, makanya belajar ya supaya nggak jadi orang-orang yang buta. Ya, karena ini penting, sebab dimanapun kita ibadah, baik itu sholat, itu haji, sampai masalah wudhu dan sebagainya, syaratnya harus muslim. Sebab ketika dia murtad, dia keluar dari Islam, ya maka semua amalnya tertolak. Bahkan amal-amal yang dulu langsung buras, masuk neraka abadan abidin bersama orang-orang kafir, tidak jadi lagi umat Nabi besar Muhammad. Walaupun mungkin orang-orang anggapnya dia masih Islam, disembayangin, dikafanin, disolatin. Iya, itu kan kata manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah menyatakan dia murtad, na'udzubillah min dzalik, nggak sadar dia ya dari perbuatannya dia, ya yang tadi udah disebutkan, dia udah keluar dari Islam. Ya orang awam kan bodoh nggak tahu kalau dia udah keluar dari Islam. Yang ngerti orang-orang yang mengerti agama. Cuma orang mengerti agama jaga mulutnya ya, makanya hati-hati, jaga banget ya. Nah itu yang pertama, yaitu yang membatalkan puasa adalah murtad. Yang kedua, al-mufattiru tsani al-haid wan nifas wal wiladah walau lahdah minan nahar. Yang kedua adalah yang membatalkan puasa adalah haid ya, wan nifas wal wiladah. Haid itu adalah darah kotor yang keluar dari wanita-wanita normal setiap bulannya. Baik itu 6 hari normal, sedikitnya 1 hari semalam, paling banyaknya 15 hari. Dan nanti ada kita bicarakan, datang di majelis-majelis taklim Raudatul Hadad, ada nanti diterangkan, sabar ya, karena ini bukan bab haid. Kalau bab haid kita terangkan pasti sama seperti puasa begini, bisa berminggu-minggu ya, bisa berhari-hari, karena Anda kalau jelasin sedetil-detilnya biar mengerti. Jadi Anda nggak sedetil nih masalah haid, asal mengetahui aja ya, karena perincian masalah darah nanti ada darahnya yang hitam, apa darahnya coklat, apa darahnya segar dan sebagainya ya, karena ada bisa haid, ada istihadah, darah yang bukan darah haid tapi darah penyakit. Kewajiban sholat tetap, caranya bagaimana ya ada pelajarannya ya, makanya duduk majelis ilmu. Yang pertama adalah haid ya, darah yang umum keluar dari perempuan yang normal, itu adalah darah kotor ya, tidak menjadi sperma. Wan nifas, yaitu darah melahirkan ya, nifas darah melahirkan ya, orang kita udah biasa ngomong itu darah nipas. Wal wiladah, darah saat melahirkan. Jadi kalau orang perempuan yang sudah pernah melahirkan tahu, ketika keluar itu anak, saat itu keluar darah, itu namanya wiladah. Setelah itu baru deh keluar darah nih nifas, selama normalnya 40 hari, paling banyak 60 hari, lebih dari 60 hari bukan darah nifas lagi, darah istihadah, darah penyakit, wajib periksa ke dokter kalau lebih dari 60 hari ya. Lakinya juga nangis tuh 2 bulan tuh ya. Nah kalau normalnya 40 hari, 40, 41, sedikitnya lahdoh, sesaat ya, tuh keluar, tuh wiladah namanya ya. Siapa yang mengalami, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha ya. Makanya Rasulullah ya selalu mengatakan ketika dalam hadisnya, semua Bani Adam mengambil nasab kepada bapaknya ya, kecuali
walada Fatimah, nggak dikatakan putri tapi anak laki-laki disebutkan, ya keadaannya putri, ya tapi Rasul katakan laki-laki karena seperti laki-laki ngambil nasabnya kepada Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Fatimah satu-satunya perempuan radhiyallahu anha yang tidak pernah haid. Jadi kalau kalian tahu ada perempuan yang tidak pernah mengalami haid adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, yang lain semua perempuan, semulia-mulianya perempuan mengalami haid. Hanya Siti Fatimah radhiyallahu anha yang tidak pernah haid. Jadi ini perempuan tidak pernah berhenti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan, ya tidak seperti umum perempuan nifas sampai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 40 hari umumnya. Ya, tapi beliau nifas hanya keluar darah sedikit aja, biasa umum normal, ya kita tahu bagaimana keluar anak gede, keluar sedikit udah selesai, ya jadi nggak ada jeda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekhususan putri Rasulullah yang akhirnya menjadi nasabnya, ya para habaib yang berlumbar kepada Sidina Ali dan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini haknya Allah taala, jangan pakai menentang, akhirnya ntar jadi murtad, ya yang sudah datang dari hadis-hadis Nabi. Makanya belajar banyak, ya bagaimana tentang ahlul bait yang diberikan kekhususan kepada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gitu. Baik, wal wiladah walau lahdatan bin nahar, sekalipun sesaat, ya sekalipun sesaat bisa terjadi kan, ya perempuan ketika jam 12 siang jam 1 keluar darah tuh haid, ya setelah itu bersih bisa jadi, ya maka batal nggak? Batal. Nggak pakai nungguin haidnya 3 hari 7 hari, enggak. Walaupun sesaat, ya pada saat itu dia haid atau nifas atau wiladah, maka batal dia punya puasanya. Insya Allah akan dilanjutkan al-mufattirus salis, yaitu yang ketiga, yaitu al-junun walau lahdoh, gila walaupun sesaat, ya itu membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur dalam afiah. Yang dilupakan yang pertama pelajaran, jangan sampai kita murtad, ya makanya kembali lagi Anda bilangin, jangan buat olok-olokan, jangan buat bercanda-bercandaan, buat lucu-lucuan, bojok-jokan, buli-bulian yang menyangkut agama yang sudah Anda terangkan tadi. Jangan, ya Anda anggap diri Anda masih Islam, teman mungkin anggap inti Islam, tapi kenyataannya di sisi Allah udah dicap kafir, ya yang ada terima adab selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Jangan, ya kalau kalian memperbaiki hidup kalian, jangan mencela Allah taala, hisab diri kita. Ini keadaan begini, hisab diri kita. Ya kata ulama-ulama, ya ulama-ulama besar diantaranya Habib Umar bin Hafiz mengatakan, kalau kita mau rubah diri kita, dari mana mulainya? Kan bingung kadang-kadang, ya kehidupan kita yang begini begitu begini, dari mana kita mulainya untuk memperbaikinya? Mulailah dari sholat, ya Habib saya udah sholatnya perbaikin dulu. Dia bilang dari sholat, mungkin sholatnya belum benar, belentang-belentong. Sholat yang rajin, udah sholat rajin tentu pakai ilmunya. Jadi kalau kalian mau hidup berubah, ya mau lebih baik, mau keadaannya lebih enak, mulailah pertama perbaiki sholat. Saya kan udah sholat, bukan itu maksudnya perbaiki sholat. Kita juga semua sholat, ya ini nggak bicara orang yang nggak sholat. Naudzubillah, yang sholat perbaikin sholatnya. Artinya sholatnya pakai ilmu, ada syaratnya, ada rukunnya, pelajarin syaratnya apa. Wudhu, pelajarin wudhunya gimana. Wudhu syaratnya airnya pelajarin. Ada mustakmal, ada mutaghayyir, ada tohir mutahhir, pelajarin bener air, pelajarin masalah najis, apa itu najis. Karena banyak orang Islam nih sebelum sholat aja udah salah dia, udah nggak diterima. Kenapa? Tidak memenuhi dari syarat-syarat sholat. Kalau syarat sudah terpenuhi, masuk kepada rukunnya dibenahi. Kalau rukunnya udah benahi, sholatnya rapi, sholatnya diterima Allah Ta'ala, maka sesuai firman Allah Ta'ala. Kalau kalian sebagai umat Islam percaya gak nih Allah Ta'ala berkata? Kalau Allah Ta'ala berkata, berfirman ini, ya kita ikutin. Ya, apa Allah katakan? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau dia sholatnya benar, otomatis Allah jaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Kalau Allah udah jaga, ya berarti dia bersih. Kalau orang bersih, apa juga dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaiki sholat, ya itulah mulai. Makanya
ya pembahasan ini memang bukan masalah sholat, masalah puasa. Makanya ane tekankan lagi, jangan tinggal majelis ilmu muhasabah diri. Mudah-mudahan dengan niat kita mau hadir di majelis ilmu, niatkan ya, kita ingin hadir di majelis ilmu. Setelah ini bencana berlalu, ya mudah-mudahan setelah puasa normal lagi, ya seperti biasa. Ya puasa dalam arti kita memang libur di dalam pengajian. Setelah puasa biasanya buka lagi pengajian, mudah-mudahan buka lagi seperti normal kembali. Yuk kita hadir di majelis ilmu. Niatin dari sekarang. Kalau Anda kata kita mati, kita dapat niat mati kita dalam fisabilillah, mati dalam keadaan syahid karena niat menuntut ilmu. Ayo nuntut ilmu, datang pengajian Anda banyak, disebar di mana aja. Nggak sempat pengajian Anda, pengajian yang mana aja. Ya, ke majlis taklim yang menerangkan ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ya, ingat tuh, hadirin yang demikian, bukan hanya zikir-zikir doang. Zikir selawat, digoda iman kita. Ya, digoda. Sebab apa? Setan akan bermain di situ dalam tauhid kita, di dalam syariat kita. Ya, bukan nggak bagus, sunnah, jalanin, zikir dan sebagainya. Fa inna dzikra tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir itu kan menenangkan hati. Ya Habib, tapi kok saya zikir hati saya nggak tenang. Yang maknain zikir begitu doang sih komat kamit. Ya, zikir itu di situ adalah mengingat Allah dengan belajar ilmu agama, sholat. Ya kan di dalam sholat juga dikatakan Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran. Ya, sungguhnya sholat itu adalah ingat kepada aku. Ya. Nah, kembali lagi jadi sholat. Ya, dipelajarin yang benar, duduk di majelis ilmu. Ini aja pembahasan masalah puasa. Jangan lupa ya, yang ada rezekinya, yang ada keluasannya, ya bantu guru-guru agama, ya termasuk di majelis Sholatul Haddad, ada rekening di situ, silahkan membantu. Berapa aja keikhlasannya, nggak usah pakai diberitahu, ya masuk noreknya dan sebagainya, ya karena bukan dagangan, bukan jualan yang mesti ada bukti transfer dan sebagainya. Ya, nggak perlu Anda tahu, biar kalian yang balas bukan Anda, tapi yang balas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, mudah-mudahan manfaat kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Suara jangkik berintonasi pas tiap berapa detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.